Pemanasan global dampaknya begitu besar pada lingkungan sekitar. Bahkan BMKG pun memprediksi pada April 2023 lalu Indonesia alami cuaca panas ekstrim. Lantas bagaimanakah pemanasan global saat ini dilihat dari sudut pandang pakar iklim? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademika Unhas, berjumpa kembali bersama saya Latifatul Hairani dalam Unhas Talk. Nah, seperti biasa saat ini saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Rijal Idrus MSc selaku Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Latifah, senang bisa ada di sini. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah, baik, sehat, ya. Nah, berbicara mengenai panas ekstrim yang kemarin sempat menjadi perbincangan. Yeah. Nah, kenapa sih panas ekstrim ini bisa terjadi? Oh ya, oke. Ya, jadi kita perlu melihat dulu, jadi bagaimana cuaca di sekitar kita memang selalu berubah. Pagi kadang agak dingin, kemudian tengah hari panas karena matahari bersinar. Lalu di sisi lain ada yang namanya iklim, yaitu cuaca yang bertahan selama kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan. Jadi iklim itu sifatnya lebih global. Nah, memang cuaca berubah-ubah terus. Tapi secara tren kita lihat iklim itu juga ternyata semakin panas. Kalau ditanya kenapa, salah satu hal itu kalau dari segi global sekarang memang sementara berlangsung yang namanya El Nino. Ini sebuah fenomena di mana air hangat dari Pasifik itu mengalir melalui yang namanya arus lintas Indonesia menuju ke Samudra Hindia. Nah, ini membawa cuaca yang panas, bahkan musim kemarau. Jadi kita dengan adanya fenomena El Nino ini sekarang di Laut Pasifik, kita harus siap-siap untuk menghadapi semacam musim kemarau. Itu yang diperkirakan oleh BMKG akan mencapai puncaknya pada sekitar Agustus. Jadi memang sudah ada pengaruh dari El Nino. Lalu kemudian di sisi lain, kondisi ini semakin diperberat karena secara lokal kita semakin banyak kehilangan pohon. Kita sudah banyak kehilangan hutan yang semestinya menyerap CO2 ini. Nah, karena kurang yang menyerap CO2, akhirnya CO2 itu terlepas ke atmosfer, membuat sesuatu yang istilahnya sebuah fenomena yang istilahnya kondisi gas rumah kaca, di mana kita seperti berada di dalam oven, ya. Semakin waktu semakin panas. Jadi kalau mau disimpulkan, pertama secara global sudah mulai terjadi fenomena El Nino, tapi di sisi lain juga memang kita semakin banyak kehilangan hutan sehingga ruang terbuka hijau, pohon-pohon yang menyerap CO2 itu semakin berkurang, gitu. Oke, baik pemirsa, tentunya kita masih akan terus berbincang lagi bersama Bapak Rijal Idrus, tapi setelah yang satu ini. Baik Sobat Akademika Unhas, terima kasih masih bersama kami di Unhas Talk. Nah, seperti biasa kita masih bersama dengan Bapak Rijal Idrus. Nah, mungkin sedikit cerita nih Pak, mungkin bukan hanya saya, ataupun bisa saja sebagian besar dari Sobat Akademika juga mengalami dan merasakan bahwa hawa di desa itu cenderung lebih adem, lebih dingin dibandingkan ketika kita berada di perkotaan. Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak? Apakah dengan adanya gedung-gedung ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di kota dapat berdampak pada pemanasan lingkungan yang ada di sekitarnya? Ya, tentu saja karena di desa kita masih punya banyak pohon ya, sehingga CO2 yang dilepaskan baik dari knalpot kendaraan kita sendiri maupun dari berbagai aktivitas di pabrik itu belum terlalu banyak, sehingga kita merasa masih lebih nyaman berada di wilayah. Sebenarnya bukan persoalan desa dan kota. Kalau misalnya di kota dan kita punya hutan kota,
itu juga akan sangat membantu kita untuk merasa lebih nyaman. Seperti misalnya di kampus Tamalendrea ini. Kampus Tamalendrea kita termasuk salah satu bagian dari kota Makassar yang cukup hijau, kondisinya rindang, sehingga kalau misalnya Latifah dan kawan-kawan berjalan-jalan di misalnya dekat Danau Unhas yang di depan masjid atau di taman pedestrian yang di depan masjid itu akan terasa cukup nyaman dibanding kalau berjalan di tengah-tengah kota di Jalan Petarani misalnya yang panas dan sudah tidak ada lagi pohon-pohon rindang yang melindungi. Salah satu dampaknya itu. Kemudian di sisi lain kondisi diperberat karena juga transportasi, apalagi sekarang di Makassar banyak macet ya, itu semua kendaraan selama menyala mesinnya itu melepaskan gas karbon dioksida yang sebenarnya cukup beracun kalau sampai kita hirup secara langsung. Dan ini sebenarnya adalah nutrisi untuk pohon-pohon, tapi karena pohon semakin berkurang sehingga lebih banyak yang beredar di sekitar kita dan terpaksalah kita menghirupnya. Nah, itu semua yang membuat kondisi kita merasa panas ya. Jadi semestinya saya kira kita lebih banyak menyayangi pohon karena pohon ini adalah salah satu senjata utama kita dalam menghadapi perubahan iklim, dalam upaya kita untuk menurunkan emisi. Baik, berarti pohon-pohon tersebut tadi dapat berdampak dalam pengurangan emisi karbon ya, Pak? Oh iya, sangat berdampak. Oke, selanjutnya apa sih sumbangsi perusahaan-perusahaan besar lainnya terhadap pengurangan emisi karbon, terkhusus yang ada di perkotaan? Iya, perusahaan besar tergantung dari aktivitasnya ya. Kalau misalnya berupa pabrik yang melepaskan banyak cerobong asap, banyak asap ke udara, itu tentu saja menjadi bagian dari aktivitas manusia yang menyebabkan emisi gas-gas rumah kaca kita sangat tinggi. Indonesia itu sebenarnya meskipun boleh dikata bukan negara industri, tapi aktivitas peternakan, pertanian, kemudian terutama mengubah lahan yang tadinya hutan dibuka menjadi perumahan. Itu adalah aktivitas yang menyebabkan semakin tingginya emisi kita, menaikkan kita berperan dalam menaikkan suhu, sehingga kita itu Indonesia secara keseluruhan meskipun dengan hutan-hutannya itu ternyata dianggap sebagai salah satu dari top 10 yang mengeluarkan emisi terbesar. Lantas bagaimana cara mengurangi emisi karbon tersebut? Jadi begini, emisi itu memang tidak bisa dihindari. Kita berbicara seperti ini saja, atau bahkan ketika kita diam, tapi kita tetap bernapas. Ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen, lalu melepaskan CO2, kan? Itu tetap merupakan emisi. Jadi emisi adalah hal keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita berusaha agar supaya penyerapan emisi ini lebih besar dengan memperbesar ruang terbuka hijau, dengan memperbanyak pohon, dan menjaga hutan-hutan yang masih ada sekarang agar tetap berada dalam kondisi yang alami. Itu misalnya juga sekarang ada skema global yang namanya RED, Reduction in Emission Due to Deforestation and Degradation of Land. Maksudnya begini, negara-negara industri itu dalam upayanya untuk menurunkan emisi, itu membayar
negara-negara yang punya hutan luas seperti Indonesia. Indonesia ini sekarang salah satu dari negara yang punya hutan luas, apalagi hutan tropis ya. Itu kalau tidak salah kita nomor 2, kita hanya kalah dari Brazil dalam hal luas hutan. Nah, mereka negara industri itu menyediakan dana untuk negara-negara yang punya hutan luas untuk memelihara hutan itu. Itulah yang kemudian masuk dalam skema REDD itu. Baik. Oke, Sobat Akademika Unhas, tentunya kita masih akan terus berbincang lebih jauh lagi, tapi jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Sobat Akademika Unhas, masih bersama kami di Unhas Talk. Nah, kita masih bersama dengan Bapak Rizal Idrus yang membahas terkait panas ekstrim yang sempat menjadi perbincangan saat ini. Nah, baik Pak, mengenai kita berbicara dalam lingkup Unhas sendiri. Nah, untuk Unhas sendiri, apakah sudah menghitung seberapa besar emisi karbon yang dihasilkan? Oke, jadi sekarang ini Unhas memang lagi banyak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi, dan rencananya itu Pak Rektor sudah pasang target tahun 2040, insya Allah ya, sekarang mungkin sekitar 17 tahun lagi, itu kita bisa mencapai net zero emission. Net zero emission ini artinya antara emisi yang dilepaskan dengan yang diserap itu berimbang. Kalau untuk sekarang mungkin belum berimbang. Mungkin memang kita masih lebih banyak melepaskan emisi ketimbang yang bisa diserap oleh tanam-tanaman kita yang ada di Unhas, oleh danau, dan perlu upaya untuk menurunkan emisi ini. Kita perlu menata lalu lintas yang ada di dalam kampus. Kita jangan terus menambah tempat parkir, tapi yang harus kita usahakan adalah bagaimana agar supaya mahasiswa yang berjumlah sekitar 40.000 itu mau naik sepeda, memanfaatkan pedestrian yang sudah dibangun dengan biaya cukup besar dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam kampus. Itu ya tidak usah pakai motor, tapi jalan kaki atau naik sepeda. Itu di samping menyehatkan juga sangat baik untuk bumi kita, karena mengurangi emisi. Setiap liter yang kita bakar bensin itu mengandung sejumlah besar emisi yang untuk menyerapnya itu membutuhkan waktu yang cukup besar, cukup panjang. Lalu kemudian kebiasaan kita memakai plastik, itu hal-hal yang juga perlu kita tinjau kembali, mengurangi pemakaian plastik, apalagi plastik yang satu kali pakai di acara-acara. Sebisa mungkin kita mengurangi pemakaian minum yang gelas plastik itu dengan gelas yang bisa dipakai berulang kali dengan dicuci. Nah, banyak hal yang sebenarnya kelihatan simple, tapi itu akan membantu kita untuk menurunkan emisi. Pada saat yang sama kita rajin menanam pohon di sekitar kampus sehingga daya serap gas rumah kaca di sekitar kampus kita itu semakin tinggi. Nah, dalam waktu 17 tahun ke depan, mudah-mudahan emisi yang dilepaskan oleh kita yang ada di dalam kampus ini itu setara dengan yang diserap, sehingga kita bisa menyebut diri kita sebagai kampus yang net zero emission atau sudah mencapai titik keseimbangan. Masih banyak jalan, masih panjang dan banyak usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai ke sana. Tapi saat ini Unhas itu melalui program UI Green Matrix
itu sekarang kita berada di posisi 14 seluruh Indonesia dalam hal upaya kampus melakukan upaya-upaya keberlanjutan. Salah satunya adalah mengurangi emisi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang, ada tim yang mengerjakan ini, namanya tim UI Green Matrix, lalu kemudian di LPPM ada beberapa puslit. Di samping puslit perubahan iklim, ada puslit penanganan bencana, puslit sumber daya alam. Berbagai puslit ini ada biodiversity. Berbagai puslit ini bekerja sama untuk bisa menjadikan kampus kita sebagai kampus yang berkelanjutan, kampus yang nyaman, aman, dan berkelanjutan. Itu targetnya. Mudah-mudahan itu semua bisa mendapat dukungan dari segenap sivitas akademika di Unhas, Latifah dan kawan-kawan, dan juga anak-anak kita mahasiswa di Unhas. Baik, selanjutnya mengenai konsep benua maritim. Apakah dengan konsep benua maritim Unhas ini bisa menanggulangi emisi karbon? Oke, benua maritim Indonesia ini adalah sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Profesor B.J. Habibie. Kebetulan launchingnya itu di Makassar di tahun 96. Lalu kemudian Unhas pada tahun 2009 mengadopsi konsep ini sehingga masuk dalam visi Unhas. Visi Unhas itu adalah menghasilkan cendekia di dalam bidang iptek, seni dan budaya yang berbasis benua maritim Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan di Unhas itu basisnya, kalau menurut visi yang ada, basisnya adalah benua maritim Indonesia. Yang namanya benua maritim ini jangan hanya dilihat kata maritimnya, tapi merupakan satu kesatuan antara benua dan maritim. Justru sebenarnya yang maksudnya benua itu adalah pulau-pulau yang ada tempat kita sekarang tinggal, berdomisili. Ini yang kemudian dikelilingi oleh laut di sekitarnya, dan sebagaimana wawasan Nusantara menyatakan bahwa laut yang berada di antara kepulauan itu bukan memisahkan. Jadi antara Latifah dengan saudara-saudaranya di Jawa mungkin ya, itu bukan terpisah oleh laut, tapi justru kita yang ada di Sulawesi ini dipersatukan oleh laut dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Itu sudut pandang wawasan Nusantara yang kemudian dibahasakan secara konseptual menjadi benua maritim. Hubungannya dengan perubahan iklim adalah laut ini merupakan salah satu kunci di dalam menghadapi perubahan iklim. Karena laut ini salah satu penyerap karbon dioksida beserta gas-gas rumah kaca yang lain, sehingga tidak 100% yang lepas ke atmosfer, tapi banyak diserap di laut. Dengan keberadaan lamun, dengan keberadaan hewan-hewan yang ada di laut, dengan plankton yang ada di laut, rumput laut, itu semua adalah penyerap karbon dioksida dan gas rumah kaca yang lain. Nah, adalah kewajiban kita untuk menjaga kebersihan laut. Jangan membuang sampah lalu kita merasa laut itu adalah tempat yang tidak perlu kita lindungi, sehingga sampah semua lari ke laut. Dengan konsep benua maritim, mudah-mudahan kita di Unhas semakin sadar bahwa kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itulah yang menjadi dasar konsep benua maritim. Benua maritim ini mengajari kita bahwa kita punya keanekaragaman, suku, budaya, bahasa, itu memang tinggi kita keanekaragamannya, tapi itu sekaligus menjadi keunikan juga, karena antara satu pulau dengan pulau lain masing-masing memiliki ekosistem, kondisi ekologis yang berbeda-beda, sehingga merupakan keunikan, dan itu menjadi kekuatan.
kekuatan kita. Dengan demikian kita menjadi semakin bersatu. Dengan berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu, ini menjadi kekuatan. Dan mudah-mudahan Unhas dengan dasar filosofi visinya benua maritim Indonesia itu bisa menjadi lokomotif untuk transformasi Indonesia menjadi negara maritim terkemuka yang disegani dunia. Itu harapannya. Amin ya Prof. Selanjutnya terkait lagi dengan pengurangan emisi. Nah, apakah pertanian organik itu dapat mengurangi emisi karbon? Kalau bisa, kenapa Unhas tidak menggerakkan pertanian organik di Sulawesi Selatan? Iya, salah satu tantangan kita di dalam pertanian itu memang adalah kebiasaan memakai pupuk. Padahal pupuk ini banyak ketika bereaksi itu melepaskan gas-gas metana yang kemudian menjadi gas rumah kaca. Maka pertanian organik memang merupakan salah satu solusinya. Tapi di sisi lain kan memang petani itu ingin agar supaya produksinya tetap tinggi, dan oleh karena itu sering harus memakai pupuk. Bahkan di berbagai kesempatan petani menjerit karena tidak bisa mendapatkan pupuk. Jadi ini memang persoalan mencari titik keseimbangan antara bagaimana kita mendorong petani bisa berproduksi tetap tinggi, di sisi lain tetap melakukan ada istilahnya good agricultural practice, jadi praktek bertani yang baik. Saya kira itu teman-teman di pertanian itu sudah punya resepnya bagaimana melakukan metode pertanian yang baik. Organik salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Salah satunya itu melalui pertanian organik. Kita di Unhas memang mendukung untuk pertanian organik ini, tapi kalau sudah mencapai skala besar, misalnya persawahan, penanaman padi, itu kan skala besar ya, dan itu juga menjadi sebuah komoditas strategis. Kalau misalnya beras hilang dari pasaran, itu masyarakat langsung panik kan. Jadi kita berusaha mencari titik keseimbangan itu. Kita tetap mendorong pertanian organik, tapi kita juga mendorong penelitian terus berlangsung untuk menemukan bagaimana melakukan pertanian yang tetap ramah lingkungan. Oke. Nah, selanjutnya ini kan Unhas memiliki Fakultas Kehutanan nih. Sejauh mana sih Unhas menghambat laju deforestasi agar emisi karbon itu tidak tinggi di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira memang Fakultas Kehutanan merupakan salah satu lokomotif di dalam upaya kita untuk menghambat laju emisi atau bahkan menurunkannya. Salah satunya itu sudah ada target secara nasional yang namanya AFOLU. Itu Agriculture, Forestry, and Land Use. Maksudnya adalah bagaimana kita menata, mengelola aktivitas pertanian, aktivitas kehutanan, dan land use. Ini land use yang sebenarnya paling merupakan tantangan besar karena perubahan penggunaan lahan itu karena penduduk kita bertumbuh terus, maka itu membutuhkan perumahan setiap saat dari waktu ke waktu. Masyarakat berkembang, lalu kemudian Latifah satu waktu tentu akan berkeluarga, membutuhkan rumah, ya kan. Nah, yang tadinya itu sawah bisa saja kemudian berubah menjadi lahan perumahan, atau yang tadinya rawa-rawa kemudian ditimbuni dibikin lahan perumahan. Nah, ini semua perlu ditata dengan baik agar supaya jangan menimbulkan bencana, misalnya banjir, lalu kemudian memberi dampak yang masif terhadap
kenaikan emisi. Justru target Avolu itu adalah di tahun 2030 emisi dari Avolu itu mencapai berimbang, net zero. Jadi targetnya net zero Avolu tahun 2030. Lokomotifnya itu adalah Fakultas Kehutanan kalau di Unhas, kalau di provinsi adalah Dinas Kehutanan, sekarang menjadi Dinas Lingkungan dan Kehutanan. Tapi saya kira meskipun Fakultas Kehutanan sebagai lokomotif, kita semuanya yang ada di Unhas itu berperan. Masing-masing punya peran, termasuk Unhas TV dalam mengedukasi dunia, mengedukasi masyarakat. Latifah bersama teman-teman punya kesadaran yang lebih besar, itu juga bisa mengajari teman-temannya yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama, paling tidak di dalam lingkup Unhas, menjadikan Unhas ini net zero emission pada tahun 2040. Baik, wah luar biasa sekali ya pemirsa perbincangan kita bersama Bapak Rizal Idrus. Namun sayang sekali tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sobat Akademika Unhas yang masih setia bersama kami hingga di penghujung acara kita pada hari ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada Bapak Rizal yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Terima kasih Latifah. Terima kasih Bapak. Baik Sobat Akademika Unhas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.